Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Upin Ipin Kris Amang Tunggal tahun 2019. Film ini menceritakan petualang seru Upin dan Ipin beserta ke-6 sahabatnya dalam menyelamatkan kerajaan Patasi Indraloka dari ancaman musuhnya, yaitu Raja Bersiong yang jahat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dibuka pada zaman dahulu kala terdapat sebuah keris sakti yang bernama Keris Si Amang Tunggal. Keris sakti ini adalah milik si Indraloka. Keris ini dikenal sangat sakti sehingga menjadi bahan rebutan. Hingga akhirnya ada salah satu raja yang jahat bernama Bersiong mencoba merebut keris sakti tersebut dari tangan Indraloka hingga terjadilah pertarungan. Indraloka yang tidak ingin keris tersebut jatuh ke tangan yang salah mencoba mempertahankan keris tersebut. Namun sayang, Indraloka harus kalah dan keris tersebut berhasil direbut oleh Raja Bersiong. Akan tetapi, keris tersebut melawan dan mengeluarkan kekuatannya sehingga lepas dari genggaman Raja Bersiong. Keris tersebut terbang berlari menjauhi Raja Bersiong dan memasuki batu bercahaya. Scene kembali lagi ke masa sekarang di mana kita diperlihatkan dua orang anak yang sangat lucu yang tidak lain adalah Upin dan Ipin. Di sini mereka berdua nampak dikejar oleh segerombolan angsa ganas, namun mereka berhasil lolos dari angsa-angsa tersebut. Dan ternyata di sini mereka sedang mengejar ayam jago miliknya Tok Dalang, yaitu Rainbow. Upin Ipin mengejarnya karena Rainbow mencuri sebelah sendal miliknya. Singkat cerita, mereka pun berhasil merebut kembali sendal milik Upin. Seketika, mereka berdua memasuki gudang milik Tok Dalang dan mencari keberadaan Tok Dalang di dalam sana. Namun mereka tak menemukan keberadaan Atuk di sana. Pada saat mereka ingin keluar, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh Atuk menggunakan topeng suku. Setelah itu, Atuk pun mengajak mereka untuk membersihkan gudang miliknya. Di sana, terdapat banyak benda-benda kuno milik Atuk. Hingga akhirnya, Upin Ipin menemukan salah satu keris dan memainkannya. Melihat itu, Atuk pun mengambilnya untuk disimpan ke tempat yang aman. Atuk mengatakan jika ia mempunyai keris yang sangat sakti. Atuk mengatakan jika ia dulu membeli keris tersebut dari seseorang, dan orang tersebut mengatakan jika keris itu adalah keris Si Amang Tunggal. Tidak lama kemudian, datanglah teman-temannya Upin dan Ipin untuk mengajak mereka bermain. Lihat mereka berdua sangat sibuk berberes, seketika mereka membantu Upin dan Ipin agar cepat selesai dan mereka bisa bermain bersama. Pada saat hampir selesai, seketika mereka bermain-main di dalam sana, dan Ipin bermain dengan salah satu keris sambil menyebut mantra di atas peti. Seketika, peti tersebut bergetar sangat hebat. Mereka pun sangat penasaran akan apa di dalamnya. Setelah dibuka, mereka sangat kaget jika di dalamnya terdapat keris yang sangat keren, dan keris tersebut adalah keris Si Amang Tunggal. Mail pun akan mengambilnya dan akan ia jual, namun keris tersebut sangatlah berat sehingga membuat Mail menyerah. Kemudian, giliran Upin dan Ipin yang akan mengangkatnya, namun hal tersebut ternyata berhasil, sehingga membuat Mail tercengang. Pada saat keris tersebut terjatuh, Ehsan langsung memfoto keris tersebut. Setelah itu, ia mengecek hasil fotonya. Seketika, Ehsan menemukan tulisan di gagang keris tersebut. Mereka pun langsung membaca tulisan tersebut. Seketika, keris tersebut bergerak seolah tulisan tersebut adalah mantra untuk mengaktifkannya. Keris tersebut langsung bereaksi dan menancap ke tanah sehingga membentuk sebuah portal besar yang menyedot mereka semua kecuali Rainbow. Portal tersebut membawa mereka ke dalam sebuah negeri kerajaan Indraloka dan mereka pun terpisah di dua lokasi yang berbeda. Upin, Jarjit, Meimei, dan Ehsan membawa sarung keris, sedangkan Ipin, Mail, Fizi, dan Susanti membawa gagang kerisnya. Scene berpindah ke salah satu pemuda lokal di sana yang bernama Madjenin, terlihat mencari sesuatu di sana. Tiba-tiba, batu bercahaya tersebut bereaksi sehingga membuat badai angin yang sangat kencang. Lalu Upin bersama teman-temannya bertemu dengan Madjenin. Mereka pun bersama-sama menghindari sedotan batu tersebut. Setelah batu itu berhenti, mereka pun panik dan Ehsan mencoba mencari sinyal, namun hal itu sia-sia. Sedangkan Ipin bersama teman-temannya mencari jalan keluar dari hutan itu. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh kawanan lebah yang ganas. Dengan kekuatan penuh, mereka berlari menghindari kawanan lebah tersebut. Tiba-tiba, muncul seorang anak yang menolong mereka yang bernama Belalang.
Belalang berhasil mengalahkan lebah tersebut dengan cara menembak salah satu bunga pemakan serangga di sana. Dan ternyata lebah tersebut adalah anak buah dari Raja Bersiong. Sementara itu di kerajaan Bersiong, sang raja merasakan jika keris Amangtunggal telah kembali. Sang raja menyuruh anak buahnya untuk membawa dukun kerajaan ke hadapannya. Dukun tersebut bernama Pak Belalang. Pak Belalang pun tak percaya jika batu bercahaya telah terbuka, karena tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Sang raja pun menyuruh Pak Belalang untuk mencari keris tersebut. Kau patut pulang untuk mengambilnya. Sedangkan Belalang membawa kelompok Ipin ke rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah Pak Belalang yang menghampiri mereka dengan rasa ketakutan. Pak Belalang terkejut karena adanya Ipin, Pizi, Mangil, dan Susanti di rumahnya. Pak Belalang menyuruh mereka pergi dari sana karena akan terjadi hal yang buruk. Mereka pulang. Tiba-tiba Ipin terjatuh dan menjatuhkan gagang kerisnya. Pak Belalang pun menanyakan dari mana mereka mendapatkan keris itu. Lalu Fizi mencoba mengangkat gagang keris itu, namun itu sangatlah berat. Namun saat Ipin mengangkatnya, ia sangat mudah mengangkatnya. Melihat itu, Pak Belalang percaya akan ramalan itu benar. Ada suara lagi. Sebab Melihat bahaya semakin dekat, Pak Belalang pun bergegas menyuruh mereka untuk kabur lewat jalur rahasia. Dan Pak Belalang berpesan kepada anaknya untuk menjaga teman-temannya. Yang paling utama adalah Ipin, yang bisa mengangkat gagang keris, dan menyuruh mereka ke pelabuhan untuk menemui nahkoda ragam. Sedangkan Pak Belalang perlahan menghampiri cahaya tersebut. Scene berpindah ke Upin, Ehsan, Jaji, dan Mei Mei yang terus mengikuti Mat Jenin. Di sini Mat Jenin menyita sarung keris milik Upin. Dan Mat Jenin pun mengajak Upin dan teman-temannya ke warung milik Mak Deruma yang terkenal menjual pisang goreng yang sangat enak. Dah sampai. Dah sampai. Saya faham jelingan Mak Deru. Setelah memberikan pisang gorengnya, Mak Deruma terduduk di ujung tebing sambil melihat patung anaknya yang ia kutuk menjadi batu. Buka gerai ni pun sebab Melihat Mak Deruma yang sangat sedih, Upin mencoba menghampiri Mak Deruma untuk menghiburnya. itu anaknya. Mak Deruma terlihat sangat sedih dan menyesal telah terburu-buru mengambil keputusan untuk mengutuk anaknya. Karena tak tahan lagi, Mak Deruma pun berteriak jika ia telah memaafkan anaknya tersebut. Seketika, patungnya menangis dan perlahan tenggelam memasuki lautan. Pada saat bersamaan, Ipin dan teman-temannya pun telah tiba di pelabuhan megah. Saat itu, tiba-tiba keris Ipin mengeluarkan cahaya yang membentuk keris. Namun keris tersebut belum terbentuk sempurna. Sementara itu, Mat Jenin mencoba menjual sarung gagang keris itu sehingga terjadilah keributan. Pada saat sarung itu jatuh, seseorang mencoba mengambilnya, namun hal itu sia-sia. Pada saat Upin mengangkatnya, ia nampak mudah dan begitu pun dengan Mat Jenin. Tiba-tiba, datanglah ratusan ikan terbang yang akan menyerang mereka. Melihat itu, Mak Deruma menyuruh mereka bergegas pergi ke pelabuhan. Raja Bersiong yang melihat itu nampak senang dan menyuruh anak buahnya untuk merebut kembali keris itu. Di pelabuhan, ternyata akan diadakan pertunjukan tentang kisah keris Amangtunggal milik Indraloka yang hilang. Seketika, semua orang berjoget, tidak termasuk dengan Upin dan teman-temannya. Pada saat itu, Upin bersama teman-temannya telah tiba di pelabuhan, dan Upin melihat keberadaan Ipin yang tengah berjoget. Sontak, ia langsung berlari untuk menemui Ipin. Setelah bertemu, mereka pun langsung berpelukan sangat erat, dan mereka pun berkumpul kembali. Lalu datanglah anak buah dari Raja Bersiong untuk membawa Upin dan Ipin. Namun Mat Jenin dan Mahkota Ragam mencoba untuk menghalangi mereka. Namun level mereka tak sebanding sama sekali. Para prajurit itu terus mengejar Upin dan Ipin.
Lalu nakoda Ragam dan Mak Jenin mencoba kabur menggunakan kapal miliknya. Keberadaan Upin dan Ipin pun diketahui dan terjadilah kejar-kejaran lagi. Karena keberuntungan, Upin dan Ipin berhasil kabur dan menggapai kapal dengan bantuan Mak Jenin. Pada saat mereka akan diserang, dengan refleks Upin mencabut keris itu dan berhasil mengalahkan anak buah Raja Bersiong tersebut. Dengan kesal, mereka pun menyandera semua teman-teman Upin dan Ipin. Di perjalanan, Mak Jenin, nakoda, belalang dan juga Upin dan Ipin bertekad untuk mengalahkan Raja Bersiong dan menyelamatkan teman-temannya. Nakoda Ragam mengatakan jika ia tahu keberadaan kerajaan Bersiong dan membawa mereka ke pulau Angamangkanda. Setibanya mereka di sana, mereka nampak tercengang dengan keindahan pulau tersebut yang sangat terlihat indah. Upin dan Ipin pun mengikuti serangga terbang yang lucu sehingga membuat mereka terpisah dari Mak Jenin. Ipin? Mana dia orang? Serangga itu menggiring Upin dan Ipin sehingga bertemu dengan bawang merah yang tinggal di pulau itu. Tidak lama kemudian, mereka pun berkumpul kembali. Siapakah kamu semua? Mira, penunggu gua cerita sangat. Abang okey ke? Di sini, bawang merah menceritakan jika ia terjebak di pulau itu sendirian karena dipinang oleh adiknya yang saat ini dipenjara di kerajaan Bersiong. Adiknya tersebut bernama Bawang Putih. Bawang merah pun nampak sedih karena ia teringat dan sangat rindu dengan adiknya. Lalu Upin dan Ipin pun mengatakan jika bawang merah mirip seperti kakaknya, yaitu Kak Rus, yang pemarah tapi baik. Mendengar hal itu, sontak membuat merah menjadi sedih dan meneteskan air mata. Seketika, air mata tersebut terbang dan mengenai keris si Amang Tunggal, membuat keris tersebut bertambah panjang. Dan air menuju portal ke Istana Bersiong tiba-tiba mengeluarkan air. Dengan cepat mereka memasuki portal tersebut. Dan menyusuri ruang bawah tanah yang ternyata di sana terdapat penjara kerajaan dan mereka pun bertemu dengan teman-teman mereka. Bawang Putih dan Pak Belalang juga ada di sana. Dengan cepat mereka melepaskan mereka semua. Pada saat semuanya bebas, mereka ketahuan oleh prajurit Raja Bersiong dan langsung mengejar mereka semua. Di perjalanan, Mak Jenin menemukan ruangan di mana tempat tersebut dulunya singgasana milik Raja Indraloka. Mak Jenin melihat bayang-bayang Indraloka dan perlahan mendekatinya. Namun bayangan tersebut menghilang. Mak Jenin terus mencarinya hingga ke ruangan yang terdapat tungku obor. Tiba-tiba ia melihat bayang-bayang pertarungan Raja Indraloka melawan Raja Bersiong. Dan pertarungan tersebut, Indraloka tewas di tangan Bersiong. Mak Jenin pun mencoba mengingat lebih dalam lagi, dan ia pun mengingat jika ia adalah anak kandung dari Raja Indraloka. Pada saat pertarungan tersebut, ia ingin menolong ayahnya, namun ia dibawa pergi oleh panglima perangnya, yang saat ini sedang menyamar menjadi nakoda Ragam. Setelah mengingat semuanya, Mak Jenin sangat marah kepada nakoda, mengapa ia dulu tidak membantu ayahnya melawan Bersiong. Nakoda pun menjelaskan jika saat itu ia disuruh oleh Raja Indraloka untuk berlari menyelamatkan anaknya sejauh mungkin. Upin Ipin pun melerai mereka dan menyemangati mereka untuk bersatu melawan Raja Bersiong. Jangan gaduh-gaduh. Satu tegur bocah. Atas kemarahan yang mendalam, Mak Jenin meneteskan air mata dan mengenai keris si Amang Tunggal. Seketika, keris itu bercahaya dan memanjang dengan sempurna. Tiba-tiba, Raja Bersiong datang untuk merebut kembali keris itu. Dengan cepat, Mak Jenin bergegas melawan Bersiong. Namun dengan mudahnya, Bersiong mengalahkan Mak Jenin. Seketika, keris itu terjatuh dan Upin Ipin ingin merebutnya kembali. Dengan cepat, Bersiong mengunci Upin dan Ipin di suatu ruangan agar tak bisa mengganggunya. Begitupun dengan nakoda, ia terjepit oleh tongkat milik Raja Bersiong. Tersisalah Mak Jenin yang disiksa habis-habisan oleh Raja Bersiong. Upin Ipin yang berhasil keluar mencoba menolong Mak Jenin. Upin Ipin mengambil keris tersebut dan melemparkannya ke punggung Raja Bersiong hingga membuat sang raja menjadi hancur lebur. Di luar, teman-teman Upin dan Ipin akan diserang oleh anak buah Raja Bersiong. Tiba-tiba, datanglah bantuan yang ternyata itu adalah penduduk pulau yang dipimpin oleh Mak Deruma, dan terjadilah pertarungan yang sangat seru.
Mak di rumah dan Pak Belalang bergegas pergi untuk menyelamatkan Mak Jenin dan Upin Ipin. Saat itu, ternyata Raja Bersiong belum tewas dan mencoba menyerang Upin dan Ipin. Mak Jenin pun tak berdaya karena ia nampak lemah. Lalu datanglah Mak di rumah dan Pak Belalang yang langsung menyuruh Mak Jenin membacakan tulisan yang ada di keris tersebut. Dengan tertatih-tatih, Mak Jenin membacakan mantranya. Namun sayang, Upin dan Ipin telah dilempar oleh Raja Bersiong. Seketika, Mak Jenin berubah wujud menjadi Iron Man dan berhasil menyelamatkan Upin dan Ipin. Mak Jenin pun kembali lagi ke atas dan menyerang Bersiong dengan mode ngamuk. Dengan keberaniannya, Upin Ipin mencoba menolong Mak Jenin melawan Bersiong. Atas bantuan Upin Ipin, Mak Jenin berhasil mengalahkan sang raja yang jahat tersebut. Upin Ipin mengenahkan mahkota itu kepada Mak Jenin. Seketika kerajaan tersebut menjadi indah. Kita benar. Sebab? Apa nak jumpa Opa dengan... Mak Jenin pun mencoba menolong Upin Ipin kembali ke dunianya dengan menggunakan meriam besar. Mereka pun tiba di hutan sihir dan lagi-lagi Raja Bersiong belum mati. Dengan sisa kekuatannya, ia mencoba membunuh rombongan Upin dan Ipin. Berkat kerjasama yang epik, lagi-lagi mereka berhasil mengalahkan Raja Bersiong dan merubah hutan tersebut menjadi semula. Upin Ipin sangat sedih jika ia akan berpisah dengan Mak Jenin dan mereka pun memasuki batu portal tersebut. Seketika, mereka kembali lagi ke gudang Tok Dalang. Tok Dalang pun kembali lagi dan mendapati mereka telah selesai membersihkan gudangnya. Dan Tok Dalang pun akan mentraktir mereka semua makan es ABCD dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Upin dan Ipin Krisis Amang Tunggal. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Dan jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe channel ini. Sekian, salam Cuko dan Cuko Tengah Duo. Subscribe.